Kamu berbaring menghadap matahari yang terik di tengah padang pasir. Tiba-tiba kamu mencium bau yang sangat busuk. Kamu merangkak ke sumber bau ini untuk melihat apa ada orang yang bisa membantumu. Tapi yang ada cuma lubang besar di antah berantah. Kamu terus merangkak dan melongok ke lubang itu. Ada suara samar-samar di bawah sana, tapi nggak kelihatan apa-apa karena terlalu gelap. Namun, bau busuk ini tetap menggelitik lubang hidungmu. Kamu berpaling dengan jijik dan berdiri untuk melihatnya dengan lebih baik. Diameter lubang ini kira-kira 30 meter dan gak ada apa-apa di sekitarnya. Kamu sudah berkeliaran di gurun selama berhari-hari dan makanan serta airmu baru habis, tapi di kejauhan kamu melihat semacam gubuk kecil. Kamu berjalan ke sana selama beberapa jam hingga tiba di pinggiran desa. Seorang warga setempat yang lagi naik unta bilang bahwa kamu berada di provinsi Mahra di wilayah timur Yaman yang lumayan dekat dengan Oman. Dia segera mengundangmu ke gubuk lumpurnya untuk memberimu makan dan air. Setelah segar dan kenyang, kamu bertanya tentang lubang di gurun tadi. Matanya menjadi muram dan wajahnya langsung pucat. Dia meraih lenganmu tanpa bicara, mengusirmu dari gubuknya dan menutup pintu. Kamu mencoba mengetuk lagi, tapi dia mengabaikanmu. Tak jauh dari sana, ada pasar tempat kamu bisa mencari jawaban. Kamu ke sana dan semua orang mulai menatap ke arahmu seolah terintimidasi olehmu dan mereka merasakan hal yang aneh tentangmu. Kamu memakai tutup kepala dan pergi ke seorang pedagang. Sambil membeli makanan, kamu menanyai si pedagang tentang lubang tadi, tapi dia menolak menjual dagangannya kepadamu. Dia bahkan mendorongmu ke jalanan. Kamu pindah ke pedagang lain dan menanyakan hal yang sama. Awalnya, dia enggan memberitahumu apa-apa, tapi setelah kamu membeli beberapa barang dari tokonya, dia akhirnya mau. Dia membawamu ke penginapan kecil dan menyuruhmu duduk. Dia memintamu tidak berisik saat membicarakan ini. Lalu, dia memesan minuman untukmu dan mulai menjelaskan semua yang dia tahu tentang lubang itu. Menurut legenda, sumur Barhut yang ada di Hadramaut adalah tempat terkutuk, penjara bagi para arwah. Dia mengklaim setiap objek yang mendekati sumur itu pada akhirnya menghilang. Pelayan membawakan kalian 2 minuman menyegarkan dan si pedagang segera berhenti berbicara. Setelah pelayan pergi, dia mulai bicara lagi. Alasan orang-orang menghindarimu adalah karena mereka percaya sumur itu membawa nasib buruk kepada siapapun yang mendekatinya. Mereka bahkan bisa merasakannya darimu. Sang pedagang bilang dia tidak percaya dengan tahayul seperti itu, tapi kamu ingin tahu lebih banyak. Malamnya, kamu kembali ke sana untuk mencari tahu kebenaran informasi tadi. Kamu duduk di dekatnya dan memusatkan semua indramu. Hening, hanya ada angin gurun yang menyapu pasir. Kamu mendengar bisikan dari lubang seolah memanggilmu masuk. Kamu bangkit dari meditasimu dan berjalan menuju lubang. Suaranya semakin keras, tapi kamu masih nggak tahu itu suara apa. Kamu kembali melongok untuk mendengarkan sambil menahan napas, tapi suaranya tidak jelas. Keesokan harinya, kamu membawa tali dan gancu, lalu menunggu malam tiba untuk maju ke rencana selanjutnya. Masuk ke lubang. Malam kembali tiba dan kamu mengikatkan tali yang kamu bawa ke pohon. Kamu menuruni lubang ini dengan tali di satu tangan dan obor di tangan lain. Kamu mencoba bernapas lewat mulut, tapi kamu mulai merasa perlu menarik napas lebih dalam. Makin jauh kamu turun. Kedalaman lubang ini diyakini sekitar 260 meter, tapi kamu hanya bisa turun sampai 6 meter. Kamu tidak mengira akan sedalam itu. Kamu kembali naik, tapi memutuskan menjatuhkan obor ke lubang untuk melihat seberapa jauh kedalamannya. Kamu melihat nyala api ini makin kecil seraya menghilang ke kegelapan. Mungkin pedagang itu benar, dan semua ini cuma cerita rakyat tentang hal yang tidak dapat dijelaskan. Para ilmuwan mengklaim lubang ini sudah berumur jutaan tahun dan tidak ada sirkulasi udara yang baik. Meski sudah ada lama sekali, lubang ini tetap misterius sampai sekarang. Kamu sekarang di Siberia untuk melihat rusa kutub, tapi tiba-tiba kamu mendengar ledakan keras dari kejauhan. Semua rusa berlarian tidak menentu dan kamu terlalu panik untuk memahami apa yang terjadi. Kamu berlari ke sumber ledakan dan menemukan kawah besar di daerah yang baru saja kamu lewati. Pada Agustus 2020, sebuah lubang besar ditemukan di Siberia, Rusia dengan kedalaman sekitar 30 meter dan lebar sekitar 20 meter. Penduduk setempat dan peneliti terpukau saat menemukannya. Ini adalah lubang ke-9 yang tercatat di wilayah ini sejak tahun 2013. Kamu menelpon polisi setempat dan tim ilmuwan ramai tiba dengan peralatan ilmiah yang tampak aneh. Mereka mengklaim kawah itu adalah yang terbesar sejauh ini.
Sebagian besar kawah ini ditemukan secara tidak sengaja saat orang sedang bertamasya naik helikopter atau oleh pemburu dan gembala. Para ilmuwan belum mampu mengetahui asal-usulnya, tapi mereka tahu persis di mana harus memulai, yaitu permafrost atau ibun abadi, lapisan yang menyelimuti 2/3 wilayah Siberia. Para ilmuwan meyakini dengan mempelajari permafrost yang berisi bahan kimia tertentu, kita dapat mengetahui kenapa kawah ini bermunculan. Sampel kawah mengandung banyak bahan kimia, tapi yang paling banyak metana. Para ilmuwan mengambil banyak sampel tanah beku dari tanah dan es. Mereka harus menuruni kawah untuk mengumpulkannya. Dan dalam 2 tahun, kawah ini berubah menjadi danau. Menurut penelitian mereka, gas di sana yang terutama terbentuk dari metana menumpuk di lapisan atas permafrost. Dan gas ini bisa datang baik dari lapisan bumi yang dalam dan yang dekat dengan permukaan. Gas ini akhirnya terjebak di permafrost saat menumpuk, menciptakan tekanan yang cukup untuk meledak menembus tanah beku. Ilmuwan mengklaim lubang raksasa ini adalah hasil dari suhu yang terus naik. Tapi itu cuma teori, ilmuwan masih belum benar-benar tahu proses pembentukannya. Tapi karena sebagian besar kawah ini terbentuk di daerah terpencil Arktika dan butuh waktu bertahun-tahun, tidak banyak yang membicarakannya. Kamu tertidur lelap di kota Fukuoka, Jepang. Sekitar pukul 5 pagi, kamu mendengar ledakan keras dan merasakan tanah bergetar. Jepang sangat rentan terhadap gempa bumi dan tsunami, jadi kamu sudah siap menghadapinya. Tapi tanahnya tidak bergemuruh dan gedungmu tidak bergetar lagi. Kamu memeriksa daya listrik tapi tidak aktif. Seluruh apartemenmu dan lingkungan di sekitarnya gelap. Kamu menatap jauh dari balkon dan melihat lubang besar di tengah jalan 5 lajur. Kamu keluar dari apartemen dan bergabung dengan kerumunan yang berkumpul di luar. Kedalaman lubang ini sekitar 20 meter dan sudah menelan semua yang ada di sekitarnya. Lampu lalu lintas, trotoar, dan halte bus semuanya hilang. Bahkan ada sebagian bangunan yang ikut hancur, hanya meninggalkan sebagian fondasinya. Seluruh sistem kereta bawah tanah tidak bisa bekerja dan sekitar 800 rumah mengalami pemadaman. Bandara pun ikut terdampak. Pihak berwenang setempat mengevakuasi seluruh area andai lubang atau ledakan gas ini muncul lagi. Beberapa hari kemudian, semuanya sudah pulih. Para ahli teknik dan kontraktor Jepang cuma butuh 48 jam untuk memperbaikinya dan 1 minggu untuk membuka kembali jalan ini. Ledakan itu mungkin disebabkan oleh sejumlah konstruksi di jalur kereta bawah tanah. Tapi lubang ini muncul lagi dan orang-orang menyadari bahwa jalanan itu terlihat amblas lagi sedalam 8 cm saat lalu lintas sedang padat. Tapi dengan pemeliharaan cepat, Jepang dapat memperbaiki apapun dalam waktu sesingkat mungkin. Sumur air Woodingdean. Lokasi ini mungkin bisa digelari sebagai sumur galian tangan terdalam di dunia. Tapi saat pertama melihat, itu cuma mirip sumur kecil tertutup yang nggak kamu sangka ada di sana. Lokasinya di suatu tempat dekat Brighton dan Hove, Inggris. Meskipun nggak kelihatan mencolok, dalamnya sumur ini sama dengan tinggi gedung Empire State, menghujam jauh ke tanah basah yang gelap sedalam 390 meter. Hey, yuk kita lempar koin ke dalamnya dan bikin permintaan. Tunggu, ini bukan sumur permintaan. Sudahlah. Di pertengahan abad ke-19, sebuah perusahaan besar ingin membangun rumah kerja di area yang sekarang dikenal sebagai Elm Grove. Mereka memutuskan untuk juga membangun sebuah sekolah industri untuk anak-anak. Sekolah ini didirikan bagi mereka yang orang tuanya tinggal di rumah kerja lokal dan bertujuan untuk mengajari generasi muda tentang budaya industri. Perusahaan ingin menyediakan air bagi lembaga baru tersebut, jadi mereka menggali sumur baru. Biaya menyalurkan air dari jaringan air terdekat terlalu mahal. Awalnya, mereka ingin membuat sumur berlapis bata selebar 1,8 meter dengan kedalaman sekitar 122 meter. Mereka berharap di kedalaman itu mereka akan menemukan air bawah tanah. Mereka menggali selama 2 tahun dan lubang melampaui kedalaman yang diinginkan. Tapi mereka tetap belum menemukan air sedikit pun. Mereka berpikir mungkin sumber air sudah terlewati hingga mulai menggali secara horizontal ke 4 arah. Bahkan setelah berjam-jam bekerja dan banyak terowongan ke berbagai arah pun, mereka tetap belum menemukan apa-apa. Selama 2 tahun setelahnya, mereka nggak berhenti menggali. Para pekerja menuruni tangga reot ratusan meter ke bawah permukaan tanah cuma dengan diterangi cahaya lilin. Mereka hanya memakai perkakas manual untuk mengisi ember-ember dengan tanah dan mengangkatnya ke permukaan. Lalu, mereka memakai bata yang diturunkan pekerja lain untuk melapisi bagian dalam sumur yang sempit.
Di dalam sana, hawanya sangat panas. Mereka bisa bernapas berkat mesin-mesin uap yang memompa udara melalui pipa ke bawah sana. Setelah 4 tahun penggalian, mereka mencapai kedalaman 392 meter dengan 259 meter darinya berada di bawah permukaan air laut. Pada kedalaman itu, akhirnya air merembes keluar. Saat air mulai naik, para pekerja berusaha meloloskan diri. Mereka butuh 45 menit untuk merayap naik lubang sedalam itu. Sumur ini menelan banyak biaya dan perusahaan mengeluarkan upaya begitu besar untuknya. Tapi mereka cuma memakainya selama 4 tahun. Mereka meninggalkan sumur itu karena ada sumur lain yang lebih praktis. Sekarang, sumur air Woodingdean dikitari dinding batu dan bata setinggi 60 cm. Juga ada tutup logam di atasnya, agar tidak ada yang terjatuh ke dalamnya. Rasanya pasti kayak perjalanan ke inti bumi ya. Tim peneliti butuh waktu 20 tahun untuk membuat lubang bor super dalam Kola. Kedalaman lubang ini lebih dari 12,2 km. Dan meskipun sudah sedalam itu, mereka belum pernah benar-benar mencapai mantel bumi. Mata bor baru sampai sekitar setengah jalan menembus kerak bumi menuju mantelnya. Panas yang luar biasa membuat pekerjaan mereka ekstra sulit. Bor mereka juga tersangkut di batu hingga proyek lubang itu akhirnya ditinggalkan di tahun 1989. Semenanjung Kola berlokasi jauh di lingkaran Arktik. Hutan, danau, salju, dan kabut misterius seolah mengubah area ini menjadi seperti adegan dalam dongeng. Tapi di tengah suatu bangunan ringkih di sana, bisa kamu lihat penutup logam yang berat dan berkarat. Tutup ini ditanam di lantai beton, juga diperkuat dengan cincin baut logam karatan. Dan itu adalah titik buatan terdalam di planet kita. Situs tambang Canyon Bingham di dekat Salt Lake City, Utah juga keren loh. Lebih banyak orang mengenalnya sebagai tambang tembaga Kennecott. Tambang ini membentang seluas 7,8 km persegi dan menghasilkan lebih banyak tembaga dibanding semua tambang lain dalam sejarah dunia kita. Tambang ini dibuka di awal abad ke-20. Sekarang, situs ini menjadi milik sebuah korporasi multinasional. Di tahun 2010, mereka bahkan menyatakan akan memperdalam tambang itu sejauh 91 meter lagi. Ada banyak sekali jalan di tambang Canyon Bingham. Kalau bisa dijadikan satu jalan lurus, maka bisa membentang dari Salt Lake City sampai ke Denver. Di bulan April 2013, terjadi tanah longsor masif di area ini. Longsorannya begitu kuat hingga menimbulkan gempa bumi. Ini adalah pertambangan terbuka terdalam di dunia yang saking dalamnya, para astronaut sampai bisa melihatnya dari luar angkasa. Manusia pertama kali mulai menggali ke mantel bumi di tahun 1960-an. Saat itu, ilmuwan Amerika memulai dengan sesuatu yang mereka sebut proyek Mohole. Proyek ini memperoleh namanya dari seorang pria yang menemukan batas antara mantel bumi dengan keraknya. Tim itu tidak mengebor di daratan, tapi dari kapal di lautan. Sebenarnya, kerak bumi lebih tipis di dasar lautan, tapi bagian sulitnya adalah kerak yang paling tipis berada di area laut terdalam. Kok bisa ya? Para peneliti mengebor di dekat Pulau Guadalupe yang berada di lepas pantai barat Meksiko. Ada lubang berukuran mengesankan dengan kisah luar biasa di baliknya. Seorang pria di bagian India yang dilanda kekeringan telah melakukan hal yang mustahil. Dia menggali sumur cuma dalam waktu 40 hari. Istrinya tidak diizinkan mengambil air dari sumur desa dikarenakan kasta mereka. Pria itu memutuskan untuk menggali sumur sendiri dan menyediakan sumber air untuk keluarga dan komunitasnya. Tak seorang pun percaya hal ini bisa dilakukan. Tapi, dia mengambil skopnya dan terus menggali hari demi hari. Pada pagi hari sebelum pergi bekerja dan larut malam sepulang kerja. 40 hari kemudian, akhirnya air muncul. Dan itu membuktikan bahwa sebagian orang kadang benar-benar bisa melalui batas mental dan fisik mereka untuk mencapai hal yang mustahil. Bayangin kayak apa sulitnya menggali tambang dengan tangan, dan kita lagi membahas tentang lubang tambang yang benar-benar besar. Orang-orang menambang berlian tanpa mesin apapun. Kamu bisa menemukan kasus ini di Provinsi Kimberley, Afrika Selatan. Sebuah lubang geologis terbentuk di sana setelah gas-gas menembus kerak planet kita. Lubang itu dinamakan Kimberlite, mengikuti nama lokasinya, seperti lubang-lubang lain di area itu. Lubang itu berbentuk wortel yang sangat besar. Kamu bisa melihat bentuk kerucut pada bagian atasnya yang menyempit semakin ke dalam, dan berubah menjadi seperti pembuluh di ujungnya. Tahun 1870 adalah masa ketika demam berlian dimulai di kota Kimberley.
Hampir 50.000 orang menambang dan mengekstraksi lebih dari 20 juta ton tanah hanya menggunakan beliung serta skop. Area itu meluas hampir mendekati 17.000 meter persegi. Mereka menggali hingga 240 meter dari tahun 1871 sampai tahun 1914 dan mengekstraksi begitu banyak berlian yang nilainya lebih dari 15 triliun rupiah. Tambang ini sudah menjadi danau buatan. Sekarang, bekas tambang ini menjadi landmark paling indah di provinsi ini. Kawah Darvasa adalah salah satu tempat unik yang bisa kamu temukan di dunia. Ini adalah lubang membara yang sebenarnya dibuat manusia lebih dari 40 tahun lalu. Kawah menganga ini berada di gurun Turkmenistan. Kemungkinan besar ini adalah akibat dari kecelakaan pengeboran. Para ahli geologi kemudian sengaja membakarnya. Mereka takut semua gas berbahaya itu akan berdampak negatif terhadap lingkungan, jadi ingin membakarnya habis. Mereka juga ingin mencegah penyebaran gas metana setelah tanah di bawah pengeboran itu runtuh menjadi gua. Karena itulah, sekarang terbentuk lubang sedalam 30 meter. Mereka berpikir kawah itu cuma akan terbakar selama seminggu. Ups, ternyata mereka keliru. Kawah itu terus terbakar selama lebih dari Tidak banyak yang bisa kita lakukan di Antartika selain penelitian ilmiah. Kamu bisa melihat-lihat satwa liar seperti penguin dan anjing laut imut. Kamu juga bisa melihat paus berenang sesekali di sekitar sana. Antartika adalah salah satu dataran terbesar di dunia yang hanya dihuni oleh para ilmuwan dan peneliti dari seluruh dunia. Para ilmuwan ini menggali lubang menembus es yang cukup tebal untuk mempelajari udara zaman kuno dan bagaimana atmosfer bisa membersihkan dirinya sendiri. Mereka menggunakan bor spesial dan menggali lubang silinder sedalam 140 meter di bawah permukaan. Sebagian es ini berumur hingga 800.000 tahun dan merupakan indikator yang baik mengenai iklim di masa lalu. Penelitian ini mirip pengecekan kambium untuk menentukan berapa umur suatu pohon. Hanya saja, ini jauh lebih rumit. Penggalian itu mudah dan mereka memutuskan untuk menjatuhkan es ke dasar lubang guna melihat apa yang akan terjadi selanjutnya. Mereka mendengar suara yang sangat tidak biasa. Kedengarannya seperti berada di pesawat luar angkasa yang melintasi banyak rintangan dan bebatuan yang saling menabrak. Tinggi nadanya berubah seiring semakin jauh es ini jatuh, mulai dari nada tinggi dan diakhiri suara rendah mirip detak jantung. Para ilmuwan bingung saat pertama kali mendengarnya dan menjatuhkan es lagi. Tapi alhasil, mereka mendengar jenis suara yang sama sekali lagi. Namun variasinya berbeda. Mereka tidak tahu apa yang ada di bawah sana dan yang lebih penting, kenapa suara semacam ini bisa terdengar. Antartika punya sejumlah gunung berapi. Banyak di antaranya berada di bawah lapisan es yang sangat tebal. Para ilmuwan menemukan 91 gunung berapi dan mengklaim masih ada lebih banyak. Dan itu berpotensi menjadikan tempat ini sebagai wilayah vulkanis terluas di dunia. Seraya melakukan penelitian ilmiah rutin, para peneliti menemukan banyak figur kerucut besar yang aneh. Ada yang sedalam 3 km di dalam es, dan yang lain menjulang hingga lebih dari 900 meter dengan lebar puluhan meter. Tapi di permukaan, semuanya sedatar lembaran kertas. Mereka mungkin menjatuhkan es ke dalam gunung berapi, tapi kemungkinannya kecil. Meski keberadaan gunung berapi bawah tanah ditemukan secara tidak sengaja, ada kemungkinan kecil pusat penelitian mereka dibangun di atas salah satunya. Kemungkinan besar, mereka bekerja di suatu area tempat penelitian iklim kuno jauh lebih mudah dan tidak seberbahaya di tempat lain. Mereka mengumpulkan sampel es dan mempelajarinya di laboratorium. Kegiatan ini mirip seperti menemukan serangga prasejarah di dalam batu ambar jutaan tahun lalu saat dinosaurus masih berkeliaran di bumi. Tapi alih-alih serangga kecil, para ilmuwan mempelajari debu, gelembung udara, garam laut, abu vulkanis, dan objek lain yang mungkin berasal dari lingkungan prasejarah. Mereka bisa mengetahui seperti apa iklim pada masa itu. Sampel es ini mungkin menunjukkan bahwa lapisan es barat Antartika meleleh saat iklim bumi memanas. Jika benar, ini mungkin akan terjadi lagi. Itu berarti akan ada peningkatan permukaan laut yang memengaruhi kota-kota pesisir dan pulau-pulau kecil. Tapi para ilmuwan belum yakin akan kebenarannya, meski ada beberapa bukti pendukung. Proses mempelajari sampel es dapat memakan waktu seminggu atau bahkan setahun, tergantung pada temuan mereka. Para peneliti menghancurkan atau melelehkan sampel sedikit demi sedikit. Dan layaknya kambium pohon, makin dalam lapisannya, makin jauh kita kembali ke masa lalu.
Untuk mempelajari gelembung prasejarah yang terperangkap di dalam es, para peneliti harus menghancurkan sampel di ruang hampa agar udaranya tidak keluar selama proses ekstraksi udara dan memasukkannya ke botol. Ada berbagai instrumen dan perangkat untuk mempelajari sampel es, tapi karena sampel es ini sangat sensitif, tiap pengukuran harus dilakukan di dalam ruangan yang bersih untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan. Para ilmuwan harus mengenakan baju pelindung yang tepat dan berlapis-lapis sarung tangan yang terus-menerus disuplai udara. Hal terkecil seperti sidik jari saja dapat merusak sampel es ini. Para peneliti mencari pola tertentu untuk melihat perubahan komposisi atmosfer dan suhu. Tapi menjatuhkan es ke dalam lubang bukanlah ide yang buruk. Alasan kenapa es tadi membuat suara yang aneh sama dengan kenapa suara klakson mobil yang bergerak terdengar berbeda dibandingkan saat diam. Istilah ilmiah untuk fenomena ini adalah efek Doppler, yaitu perubahan yang jelas dalam frekuensi gelombang berkenaan dengan pengamat yang bergerak relatif terhadap sumber gelombang suara. Bukan berarti frekuensi suaranya berubah, melainkan hanya bergeser. Efek yang sama juga terjadi pada jenis gelombang lain seperti air dan cahaya. Tapi gelombang suara adalah yang paling populer dalam pembahasan efek Doppler. Jadi, saat para ilmuwan menjatuhkan es ke dasar lubang, gelombang suara merambat lagi ke atas dan memantul di sekitar tabung sempit yang dibor para peneliti. Itu sebabnya suara piu-piu terdengar. Jangan lupa, es ini terjun sekitar 140 meter ke bawah. Kapal minyak menggali lubang di dasar samudera yang bisa sampai ribuan kilometer di bawah bumi. Kola Super Deep Borehole di Rusia adalah lubang terdalam yang pernah dibuat oleh manusia. Kedalamannya mencapai 12.200 meter di bawah permukaan dan butuh hampir 20 tahun untuk mencapai kedalaman 12 km ini. Di bawahnya masih ada setengah jarak lagi untuk mencapai mantel bumi. Kalau menurut skala bumi, lubang yang sangat dalam ini cuma seperti goresan di permukaannya. Lubang ini bukan untuk menggali minyak dan letaknya juga bukan di laut. Pengeboran ini dihentikan pada tahun 1992 saat para insinyur menyadari suhunya mencapai 37 derajat Celcius lebih tinggi dari yang mereka perkirakan. Lalu, lubang ini ditinggalkan dan kini menjadi lubang terbengkalai. Tapi sejauh inilah kita pernah menggali ke pusat planet. Seramnya, beberapa pekerja di situs itu mendengar suara-suara yang datang dari dalam. Di Yaman, ada lubang kuno di Barhut, bagian timur negara itu, di tengah-tengah padang pasir. Letaknya sebenarnya lebih dekat ke Oman daripada ibu kota Yaman, Sana'a. Lubang ini membuat para ahli dan penduduk setempat bingung. Tidak seperti lubang di Rusia dan Antartika, lubang ini bukan buatan manusia. Atau mungkin iya. Lubang ini sudah ada selama bertahun-tahun dan penduduk setempat mencoba menghindarinya. Mereka bahkan tidak suka membahasnya karena mengklaim lubang itu membawa nasib buruk bagi orang di sekitarnya atau siapapun yang membahasnya. Katanya, lubang itu dibuat untuk penjara roh, tapi banyak juga yang tidak percaya. Lebar lubang ini 30 meter dan dalamnya sekitar 100-200 meter. Kamu juga bisa mendengar suara aneh yang datang dari dalam. Namun, menurut beberapa ilmuwan, sumur ini hampir tidak memiliki sistem aliran udara dan hampir tidak ada oksigen di sana. Jadi kecil kemungkinannya ada seseorang atau sesuatu tinggal di sana. Challenger Deep di Palung Mariana juga menangkap sejumlah suara gemuruh rendah pada bulan Maret tahun 2016. Beberapa gemuruh ini diikuti suara memekik. Suara ini direkam dalam rentang waktu berminggu-minggu menggunakan mikrofon yang dibungkus titanium agar tekanan kuat titik terdalam di bumi ini tidak merusaknya. Mereka juga harus menurunkannya perlahan-lahan karena tekanan atmosfernya 1000 kali lipat dibanding di permukaan laut. Selama 23 hari penuh, mikrofon itu merekam suara kas paus yang lewat dan kapal yang berlayar dari permukaan dan bahkan suara gemuruh gempa bumi di sekitar sana. Tapi mereka masih belum tahu apa penyebab suara awal sebelumnya. Para peneliti tidak dapat menentukan apakah suara dari bawah Palung Mariana itu disebabkan oleh manusia atau alam.
Mereka juga ingin tahu apakah suara ini memengaruhi kehidupan laut, seperti lumba-lumba dan paus yang mengandalkan ekolokasi. Mereka masih belum bisa mengetahuinya, tapi para ilmuwan memperkirakan bahwa laut sekarang kira-kira 10 kali lebih berisik dibanding 50 tahun lalu. Dengan perkembangan teknologi dalam pengiriman barang, kapal selam, dan bangunan bawah air, laut hanya akan makin berisik Aku akan membawamu ke sebuah tempat yang tampak menakjubkan. Kehidupan di dalam gua ini sudah terisolasi dari dunia luar selama 5,5 juta tahun. Dan itu benar-benar terlihat. Silakan lihat sendiri. Karena terisolasi sangat lama, kondisi di dalam gua Mufil nggak seperti tempat lain di planet kita. Ekosistem unik tumbuh subur di sana, meskipun di dalam gua ini sangat minim sinar matahari dan udaranya beracun. Gua yang terletak beberapa mil sebelah barat Laut Hitam di Rumania ini pertama kali ditemukan pada tahun 1986. Saat ini kamu hanya bisa mengunjunginya jika mengantongi izin khusus. Ditambah lagi, ceruk-ceruk di bagian tengah gua dijaga secara alami oleh terowongan batu kapur yang sempit dan lorong-lorong vertikal. Jadi, kalau kamu mengidap klaustrofobia, sebaiknya jangan masuk ke sini. Di kedalaman gua, kadar oksigen udaranya 2 kali lebih sedikit daripada udara di luar. Sebaliknya, kandungan karbon dioksida dan hidrogen sulfida sangat tinggi. Jadi, udaranya kurang baik untuk dihirup. Kondisi di dalam gua juga gelap gulita. Namun, karena perpaduan kondisi yang sangat ekstrem ini, tempat ini menjadi surga bagi para ahli biologi. Mengejutkannya, kehidupan tampaknya berkembang pesat di sini. Dalam sebuah penelitian pada tahun 1996, para ilmuwan berhasil mengidentifikasi 48 spesies dan 33 diantaranya hanya ada di gua ini. Sebagian besar makhluk yang menghuni gua ini berukuran kecil, dengan tangan dan kaki panjang serta antena untuk membantu bergerak dalam kegelapan. Mereka nggak dilengkapi penglihatan dan pigmen, dan itu masuk akal. Untuk apa bisa melihat kalau hidup dalam kegelapan total? Dan untuk apa terlihat cantik dan berwarna-warni kalau nggak ada yang bisa melihatnya? Sekarang aku akan membawamu ke gua lain yang gak kalah menakjubkannya, tapi terlihat sangat berbeda. Ini adalah gua kristal raksasa di Meksiko. Kristal-kristal raksasa ini ditemukan pada tahun 2000 oleh sebuah perusahaan pertambangan setelah memompa habis air yang ada di dalam gua. 2 orang penambang kemudian melihat kristal-kristal tersebut saat memasuki gua yang sudah dikeringkan dengan berjalan kaki. Kristal-kristal menakjubkan ini sebenarnya adalah pilar-pilar gypsum besar yang tersembunyi di kedalaman 300 meter di bawah tanah. Pilar-pilar itu tertambat di dinding dan lantai gua yang sangat panas. Para ilmuwan memperkirakan kristal itu mungkin sudah tumbuh selama 1,5 juta tahun. Itulah kenapa banyak di antaranya yang sangat panjang dan lebar hingga bisa berjalan di atasnya. Sayangnya, mengunjungi keajaiban alam ini masih belum memungkinkan untuk saat ini. Tapi mungkin itu yang terbaik karena gua kristal raksasa merupakan tempat berbahaya yang bisa dengan mudah berubah menjadi perangkap. Selama puluhan ribu tahun, gua ini dipenuhi air tanah yang pada awalnya terdorong ke atas ke dalam lubang oleh ruang magma yang terletak jauh di dalam planet kita. Magma di bawah gua membuat suhu air terus panas. Tapi pada akhirnya, suhu air turun hingga di bawah 58 derajat Celcius. Akibatnya, air mulai dipenuhi kalsium dan sulfat yang partikel-partikelnya mulai bergabung menjadi gypsum. Dan kemudian, kristal berwarna putih mengambil alih gua. Dan karena terus berada di bawah air, kristal-kristal itu bisa terus tumbuh. Kamu nggak perlu keluar angkasa untuk melihat lubang hitam lebih dekat. Para ilmuwan telah menemukan sesuatu yang sangat mirip dengan lubang hitam di Samudra Atlantik bagian selatan. Lubang hitam memiliki tarikan gravitasi luar biasa besar sehingga sesuatu yang tertarik ke dalamnya nggak punya kesempatan untuk melarikan diri. Bahkan, cahaya pun nggak bisa keluar dari lubang hitam. Nah, lubang hitam di lautan ini tampaknya hampir sama kuatnya dengan lubang hitam di angkasa. Tapi alih-alih menangkap cahaya, mereka melakukan hal yang sama dengan air. Pusaran air laut adalah pusaran air besar yang berputar melawan arus utama. Pusaran ini biasanya memuat miliaran ton air dan sebagian besar berukuran lebih besar dari sebuah kota. Pusaran air ini sangat kuat hingga nggak ada yang bisa lolos begitu terperangkap di dalamnya.
Tapi hal paling menakutkannya adalah kamu mungkin gak akan sadar sedang memasuki salah satunya. Pusaran air ini begitu besar hingga kamu gak melihat batas-batasnya sampai semuanya sudah terlambat. Ketika para ilmuwan mulai menjelajahi pusaran laut dengan bantuan satelit, mereka menemukan batas-batas beberapa pusarannya. Selanjutnya, mereka berhasil membuktikan bahwa secara matematis, pusaran air ini sama dengan lubang hitam misterius di luar angkasa. Pusaran masif dikelilingi oleh sekat-sekat super kuat di mana air bergerak memutar dalam lingkaran tertutup. Bahkan, air nggak bisa keluar dari dalam pusaran ini. Itulah kenapa pusaran air yang rapat di lautan berperan sebagai wadah yang sangat besar. Air di dalamnya bisa sangat berbeda dengan air di sekeliling pusaran air. Bukan hanya suhunya saja yang berbeda, kandungan garam di dalam dan di luar pusaran air pun seringkali berbeda. Di Curonian Spit tipis yang membelah Laut Baltik dan Laguna Curonian, terdapat salah satu tempat paling aneh di bumi. Penduduk setempat menyebut daerah ini hutan menari karena pohon-pohon pinus di sini berbentuk nggak biasa. Pohonnya meliuk-liuk, membentuk spiral dan lingkaran di permukaan tanah. Tentu saja ada beberapa teori kenapa hal itu bisa terjadi. Beberapa mengatakan energi positif dan negatif dalam volume besar pernah berbenturan di tempat itu. Mereka yang lebih realistis percaya bahwa penyebabnya adalah faktor geologis. Tanah berpasir di daerah itu kurang stabil untuk menopang pepohonan agar tumbuh tegak. Pendapat paling populer adalah angin kencang yang bertiup dari perairan memengaruhi bentuk pepohonan. Apapun itu, para ahli belum sampai pada kesimpulan akhir. Lihatlah crop circle bawah air ini. Untuk pertama kalinya, ini terlihat pada tahun 1995 di dekat pantai selatan Jepang. Para penyelam lokal menyebut struktur selebar 2 meter ini lingkaran misteri. Teka-teki ini telah membingungkan banyak orang selama hampir 16 tahun hingga akhirnya penyebabnya berhasil terungkap. Bayangkan betapa terkejutnya para peneliti saat tahu pelakunya ikan buntal jantan. Ikan ini butuh lebih dari seminggu untuk membuat satu lingkaran dan tampilannya jelas sangat penting. Seekor ikan buntal jantan berenang di dalam lingkaran, menggali cekungan di pasir dengan siripnya. Tapi bukan itu saja, ikan ini juga menggunakan cangkang dan karang untuk menghias bagian tertentu dari lingkarannya. Kegiatan membuat lingkaran ini juga punya tujuan praktis. Ikan jantan yang berenang mendorong pasir ke tengah lingkaran dan menciptakan gundukan yang nantinya berfungsi sebagai sarang. Misteri berikutnya berada di Karibia, di lepas pantai Belize. Ada sebuah lubang runtuhan raksasa, namanya Great Blue Hole. Diameternya sekitar 305 meter dan kedalamannya lebih dari 122 meter. Dahulu kala, lubang ini adalah sebuah gua, tapi kemudian air yang naik memenuhinya membuatnya runtuh dengan sendirinya. Semakin dalam kamu turun ke dalam Great Hole, airnya akan semakin gelap. Kamu bisa melihat banyak sekali gua yang dipenuhi stalaktit di sana. Tapi memasuki gua, Ada badai salju yang lebat. Hawa dingin menembus tulang-tulangnya. Kakinya hampir setinggi lutut dalam salju. Pemburu berpengalaman Joe Lebel berjalan melalui hutan, menutupi wajahnya dari angin kencang. Orang lain mungkin sudah jatuh dan berteriak putus asa, tapi enggak dengan Joe Lebel. Dia bisa bertahan dalam situasi apapun dan selalu tahu apa yang harus dilakukan. Saat ini, dia sedang menuju ke salah satu desa di ujung utara Kanada. Permukiman kecil ini terletak di Danau Anjekuni. Penduduk desa ini adalah suku Inuit, penduduk asli Amerika Utara. Joe sudah lama nggak makan atau minum. Dia butuh tidur nyenyak dan makanan hangat yang diharapkan bisa dia dapatkan dari suku Inuit yang ramah. Melalui pepohonan dan kabut putih, dia melihat siluet tenda-tenda. Asap mengepul dari beberapa rumah. Joe mungkin akan sampai di sana tepat waktu untuk makan siang. Dia mencapai desa dan pada saat ini angin menjadi tenang. Badai salju telah berakhir. Sang pemburu mempercepat langkahnya dan menuju desa yang terletak di sepanjang danau yang membeku. Aneh, tetapi nggak ada penduduk setempat dimanapun. Mungkin semua orang sedang duduk di dalam rumah menunggu badai salju. Halo, Joe berkata dengan keras, tapi nggak ada jawaban. Bagus, asap keluar dari tenda ini. Joe mengetuk dindingnya, tapi nggak ada yang membukanya.
Dia mengetuk beberapa kali dan masuk ke dalam. Tenda kecil itu kosong. Semua barang ada di tempatnya. Ada selembar kain dengan jarum dan benang di atas meja. Kayu bakar membara di perapian. Tampaknya orang-orang baru saja meninggalkan tempat ini. Joe masuk ke tenda berikutnya dan melihat gambaran yang sama. Semua benda ada di tempatnya, tapi nggak ada orang. Joe berjalan melewati tenda-tenda dan melihat sebuah lubang tempat api unggun pernah menyala. Ada tali di atasnya dengan daging yang dimasak oleh orang Inuit tergantung di atasnya. Entah mengapa mereka nggak memakannya. Danau Anjekuni merupakan bagian dari rantai perairan. Di sini, orang Inuit memancing dan berdagang berbagai barang. Biasanya ada banyak orang di sini, tapi sekarang ada sesuatu yang memaksa mereka meninggalkan rumah mereka. Mengapa mereka meninggalkan barang-barang mereka dan kemana mereka pergi? Gak ada jejak di sekitar desa. Semua kereta luncur ada di tempatnya. Suku Inuit bahkan meninggalkan anjing-anjing mereka di sini. Anjing membantu mereka berburu dan menarik kereta luncur. Gak ada yang akan meninggalkan pakaian hangat dan anjing di sini saat pindah, terutama dalam cuaca buruk. Joe Lebel mengetahui semua ini, jadi dia menyimpulkan bahwa sesuatu yang mengerikan telah terjadi di sini. Tubuhnya gemetar, bukan karena kedinginan, tapi karena ketakutan. Setelah mengelilingi seluruh permukiman, dia nggak menemukan satu jiwa pun. Dengan ketakutan, dia meninggalkan desa, menuju tiang telegraf terdekat dan mengirimkan pesan kepada polisi. Setelah beberapa saat, semakin banyak orang berdatangan. Polisi berusaha mencari jejak orang hilang dan mencari tahu apa yang telah terjadi, tapi nihil. Di dekat desa, mereka menemukan sebuah kuburan kosong. Selama upacara, suku Inuit meletakkan batu di sekitar lokasi permakaman. Batu-batu di sekitar lubang terbuka gak tersentuh, yang berarti bukan hewan yang menggalinya. Tapi siapa atau apa yang membutuhkannya? Sekitar 30 orang tinggal di desa tersebut, dan mereka semua hilang. Penduduk lokal dari desa-desa tetangga nggak bisa membantu karena mereka nggak tahu apa yang telah terjadi. Satu-satunya hal yang disadari oleh polisi adalah cahaya biru yang nggak biasa. Di daerah ini, cahaya utara adalah fenomena yang umum. Orang-orang yang tinggal di sini secara rutin melihat cahaya di langit berbintang. Tapi polisi telah melihat sesuatu yang lain, cahaya biru yang berdenyut. Selain itu, para pemburu lain juga menyaksikan hal serupa. Mereka mengatakan bahwa ada benda-benda aneh yang terbang di langit. Ini semua terjadi pada tahun 1930. Sudah hampir 90 tahun sejak lenyapnya desa tersebut dan orang-orang telah menciptakan banyak teori. Yang paling populer adalah serangan dari peradaban luar angkasa. Menurut teori ini, cahaya biru di langit yang dilihat oleh penduduk setempat dan polisi adalah pesawat luar angkasa. Beberapa orang percaya bahwa pada suatu malam yang gak menyenangkan, pesawat luar angkasa ini terbang ke permukiman dan membawa pergi semua orang. Selain versi fiksi ilmiah ini, ada juga versi yang lebih realistis. Para pengguna internet telah mengetahui bahwa Joe Lebel gak punya lisensi berburu. Mungkin dia bukan seorang profesional dan mengarang semuanya. Namun pada waktu itu, banyak pemburu yang gak punya lisensi. Jadi perkataan Joe mungkin benar. Namun kalau kita mencoba mencari tahu dari mana semua informasi ini berasal, kita akan melihat bahwa sumber utamanya adalah buku-buku dan beberapa artikel surat kabar dari tahun 30-an. Namun gak satu pun dari mereka yang bisa mengkonfirmasi bahwa kisah misterius Danau Anjekuni adalah benar. Mungkin seluruh cerita ini hanya karangan belaka. Sekarang mari kita tinggalkan salju di Kanada dan menuju ke dataran panas di India. Di negara besar ini ada satu desa yang menyeramkan di mana orang-orangnya juga menghilang tanpa jejak. Hal ini terjadi pada paruh pertama abad ke-19. Namun, penduduk setempat masih menghindari tempat ini bahkan sampai sekarang karena mereka percaya bahwa kekuatan jahat yang tak terlihat tinggal di sana. Mari kita periksa dan cari tahu apa yang terjadi pada desa Kuldara. Tempat ini terletak di distrik Rajasthan. Untuk mencapainya, kamu bisa menggunakan taksi untuk menuju desa atau kota terdekat. Desa ini terletak jauh dari permukiman lainnya. Tempat ini terlihat sepi, hanya ada reruntuhan.
Sepertinya para arkeolog baru saja menggali tempat ini dari tanah dan meninggalkannya di sini. Tapi ini bukan kota kuno. Desa ini ditinggalkan lebih dari 200 tahun yang lalu. Namun sampai saat itu, tempat ini telah berkembang pesat. Kuldara adalah sebuah desa yang besar. Penduduk setempat sebagian besar adalah petani. Mereka menjual hasil pertanian mereka. Dan kemudian, pada suatu malam, semuanya berubah. Orang-orang meninggalkan rumah dan harta benda mereka dan melarikan diri dari sana. Gak ada yang tahu mengapa mereka melakukannya. Dan gak ada yang tahu kemana mereka pergi. Gak ada yang pernah melihat penduduk Kuldara lagi. Selain turis, hampir gak ada yang datang ke sini. Penduduk setempat yakin bahwa desa ini dikutuk dan merupakan pusat aktivitas paranormal. Kalau kamu bertanya kepada penduduk kota terdekat atau membaca informasi di internet, kamu akan mengetahui beberapa legenda tentang tempat ini. Salah satu versi yang populer mengatakan bahwa orang-orang meninggalkan desa ini karena kekurangan air. Namun, versi ini nggak menjelaskan mengapa para penduduk pergi dalam semalam dan meninggalkan barang-barang mereka. Menurut versi lain, para penduduk desa melarikan diri untuk menyelamatkan putri kepala suku Kuldara. Seorang penguasa lokal jatuh cinta padanya dan ingin menikahinya. Dia mengancam penduduk setempat dengan konsekuensi besar kalau gadis itu menolaknya. Penguasa tersebut memberi mereka 1 hari untuk membuat keputusan. Para penduduk gak setuju dengan persyaratan tersebut. Sebagai tanda solidaritas, mereka memutuskan untuk meninggalkan desa bersama dengan kepala desa dan putrinya. Namun kalau ini benar, mengapa gak ada orang lain yang melihat orang-orang ini? Mereka pasti telah melarikan diri ke permukiman lain. Selain itu, mereka membutuhkan barang-barang mereka dalam perjalanan ke sana. Kisah-kisah dari Kuldara dan Danau Anjekuni punya satu kesamaan. Orang-orang meninggalkan tempat yang nyaman dan aman untuk alasan yang gak diketahui. Kisah serupa terjadi di Irlandia dengan sebuah desa kecil di Pulau Ekel. Sekitar 40 rumah sederhana yang terbuat dari batu dan jerami terletak di sepanjang lembah Teluk Kim. Desa ini disebutkan dalam dokumen yang berasal dari tahun 1830-an sebagai sekelompok bangunan kecil. Namun saat ini, hampir nggak ada yang tersisa dari desa tersebut kecuali potongan-potongan dinding dan gundukan kecil tanah. Orang-orang dari permukiman lain nggak mengingat desa ini, namun kita mengetahuinya berkat catatan para penulis perjalanan. Mereka menggambarkan keindahan luar biasa dari tempat ini dan desa ini dalam buku harian mereka. Para siswa dari sekolah arkeologi setempat mencoba menemukan jawabannya. Mereka memulai penggalian dan menemukan bahwa penduduk desa bisa saja meninggalkan desa karena kelaparan atau penyakit. Jika satu dari sekian banyak skenario kiamat menjadi kenyataan dan umat manusia musnah sepenuhnya, sebuah kotak hitam akan memberitahu siapapun yang datang setelah kita tentang penyebab datangnya hari yang menakutkan itu. Berangkas sepanjang 10 meter di bagian terpencil Tasmania Barat ditujukan untuk mendokumentasikan semua kesalahan yang telah dilakukan manusia yang menyebabkan kiamat. Para seniman, arsitek, dan peneliti di balik kotak hitam bumi ini berharap instalasi seni dari baja bertulang tebal ini dapat bertahan dari api, air, dan bencana alam lainnya, kecuali mungkin kehancuran total planet ini. Seperti halnya kotak hitam pesawat terbang, kapsul waktu ini diharapkan bisa membantu peradaban berikutnya untuk menjadi lebih baik dan menghindari terjadinya tragedi menyedihkan seperti yang dialami umat manusia. Proyek ini bersifat non-komersial dan memiliki pesan penting. Kotak ini akan penuh dengan drive penyimpanan dan memiliki akses ke internet. Panel surya di atapnya menyediakan tenaga listrik, dan baterai akan menyimpan daya cadangan. Setiap kali matahari terbit, kotak hitam akan memperbarui diri dengan data ilmiah baru. Algoritma khusus akan menyortirnya hanya untuk menyimpan informasi yang relevan dengan proyek. Data tersebut berupa pengukuran suhu daratan dan lautan, peningkatan keasaman lautan, kepunahan spesies, perubahan tata guna lahan, serta data populasi manusia dan konsumsi energi. Jenis data kedua adalah berita utama surat kabar, postingan media sosial, dan berita dari peristiwa-peristiwa penting dunia yang berfokus pada lingkungan.
Pencipta kotak tersebut membuat sandi dan menyimpan data dalam beberapa format, termasuk kode biner. Petunjuk tentang cara mengambil semua data yang sangat berharga itu akan diukir di bagian luar kotak. Beberapa pemikir hebat yang terlibat dalam proyek ini khawatir hal ini akan menginspirasi orang-orang jahat yang penasaran untuk membobol kotak tersebut jauh sebelum waktunya. Hard drive bertenaga surya akan memiliki cukup ruang untuk mengumpulkan data selama 50 tahun. Bahkan model ilmiah yang paling pesimis pun tidak memprediksi akhir dunia lebih cepat. Bahkan mungkin perlu waktu berabad-abad sebelum hal terburuk terjadi. Gagasan tentang sebuah kotak yang merekam segala sesuatu yang terjadi sebelum kecelakaan dalam penerbangan lahir pada pertengahan abad ke-20. Saat itu, pesawat jet pertama di dunia, The Havilland Comet, mengalami kecelakaan sebanyak 7 kali dalam kurun waktu 2 tahun dan merenggut nyawa 110 orang. Departemen Penerbangan Sipil di Australia ingin menemukan kemungkinan penyebab dari semua kecelakaan ini. Salah satu dari para ahli tersebut adalah Dr. David Warren, seorang ahli kimia dengan spesialisasi bahan bakar pesawat terbang. Dia menyadari tidak ada cukup data untuk membuat kesimpulan. Tidak ada seorang pun yang tahu apa yang sebenarnya terjadi sebelum kecelakaan. Dia ingat pernah melihat sebuah diktafon yang merekam suara pada kawat baja di sebuah pameran dagang. Segera, Dr. Warren menulis memo kepada manajernya guna menawarkan untuk mendesain perekam suara yang dapat memantau hal-hal yang terjadi di dalam kokpit. Alat ini juga akan merekam data penerbangan dan disimpan dalam wadah tahan benturan. Penerbangan masih tergolong baru di Australia pada saat itu, sehingga sang manajer tidak menyukai ide tersebut. Dr. Warren kemudian mulai mengerjakan prototipe di garasi rumahnya. Dia menunjukkan perangkat yang sudah siap kepada Sekretaris Badan Registrasi Udara Inggris yang sedang berkunjung ke Australia. Dia sangat menyukai idenya dan kemudian Dr. Warren membentuk tim untuk membantunya mengembangkan prototipe praproduksi. Nama yang tepat untuk menyebut penemuannya sebenarnya bukanlah kotak hitam, melainkan perekam data penerbangan. Dan warnanya oranye, bukan hitam. Kita mungkin menyebutnya hitam karena gadget ini hangus setelah terjadi kecelakaan, atau mungkin karena kotak pertama dicat dengan warna hitam untuk mencegah pantulan, atau juga karena itu nama umum yang digunakan ilmuwan untuk perangkat yang menyimpan dan mengeluarkan data dengan cara kerja internal yang rumit. Jadi, perekam data penerbangan terdiri dari 2 bagian, perekam data dan perekam suara kokpit. Pada awalnya keduanya berbentuk 2 kotak, tapi sekarang berbentuk 2 silinder. Perekam data mencatat data penerbangan yang penting seperti saluran pembuangan mesin, suhu, aliran bahan bakar, kecepatan pesawat, ketinggian, dan laju penurunan. Bagian kedua merekam suara di kokpit untuk menganalisis komunikasi dengan kontrol lalu lintas udara jika terjadi kecelakaan. Perangkat ini hanya merekam data berdurasi 2 jam, lalu menimpa rekaman sebelumnya. Terkadang kedua bagian tersebut digabungkan dan terlihat seperti sebuah kotak. Perangkat ini merekam data dan suara dari kokpit, tapi letaknya di bagian belakang pesawat, di mana struktur pesawat akan melindunginya dengan baik jika terjadi kecelakaan. Kotak hitam memiliki suara pelacak yang akan aktif saat terkena air. Alat ini akan mengirim sinyal selama 30 hari. Tim pencari menggunakan warna oranye terang dari alat ini sebagai suara visual. Terkadang butuh waktu lama untuk menemukan kotak itu, dan dalam beberapa kasus, kotak hitam tidak ditemukan sama sekali. Jauh sebelum pesawat pertama diciptakan, ada sebuah kotak hitam yang memiliki arti penting bagi dunia, yaitu perpustakaan kuno Alexandria. Pada zaman dahulu, masyarakat di tempat-tempat seperti Mesir, Mesopotamia, dan Yunani sudah tidak asing lagi dengan perpustakaan dan arsip. Namun, institusi-institusi awal ini lebih bertujuan untuk melestarikan tradisi dan warisan lokal. Konsep perpustakaan universal baru muncul ketika orang Yunani mulai berpikir lebih maju. Mereka sangat terkesan dengan yang dilakukan tetangga mereka di Mesir hingga mengadakan ekspedisi untuk menambah pengetahuan. Alexander Agung, Raja Makedonia yang haus akan pengetahuan, mengharuskan para sahabat, jenderal, dan cendekiawan
untuk melaporkan kepadanya secara rinci tentang wilayah yang belum dipetakan dan ditelusuri. Hal ini membantu mengumpulkan banyak informasi tentang geografi dan berkontribusi pada pembentukan perpustakaan besar. Sebagian besar informasi yang dimilikinya ditulis dalam bahasa Yunani. Di dalamnya terdapat buku-buku Aristoteles sebagai bagian dari keseluruhan korpus literatur Yunani. Beberapa sumber mengatakan dalam perburuan buku-buku baru, para pendiri perpustakaan selalu menghentikan setiap kapal yang berlayar ke pelabuhan Alexandria. Jika menemukan buku, mereka akan membawanya ke perpustakaan. Jika menurut mereka buku itu berharga, mereka akan membuat salinannya dan menyerahkannya kepada pemiliknya dengan sejumlah kompensasi, dan meninggalkan buku aslinya di perpustakaan. Kisah lain mengatakan bahwa Ptolemaios ketiga, cucu dari pendiri perpustakaan itu, menawarkan kompensasi yang sangat besar kepada para gubernur di Athena untuk bisa menyalin teks asli dari penyair-penyair terhebat. Dia kemudian menyimpan naskah aslinya dan mengembalikan salinannya. Begitu Kekaisaran Romawi tiba, mereka membakar semua pengetahuan itu, tanpa berpikir bahwa itu akan menyebabkan kehancuran mereka sendiri. Tidak ada cara yang mudah untuk menyebarkan informasi ke seluruh dunia, jadi satu sumber memiliki sebagian besar pengetahuan yang telah dikumpulkan oleh umat manusia pada saat itu. Para pemikir besar pada masa itu tidak hanya mengisinya dengan pengetahuan, tapi juga membuat koneksi penting, mencoba memanfaatkan informasi tersebut sebaik mungkin. Andai saja perpustakaan Alexandria tidak dibakar, kita bisa mendapatkan pengetahuan yang tak ternilai harganya tentang orang-orang yang hidup sebelum era modern ini. Beberapa ilmuwan percaya bahwa Big Data dapat menyelamatkan bangsa Viking yang telah menetap di Greenland berabad-abad yang lalu. Data ini mungkin juga bisa membantu peradaban Pulau Paskah untuk menemukan dan mengatasi masalah yang disebabkan oleh aktivitas gunung berapi, garis lintang, dan pola curah hujan, serta mengembalikan kesuburan tanah. Kabarnya, orang yang hidup di zaman sekarang terpapar banyak sekali data dalam satu hari, sama banyaknya dengan apa yang dipelajari oleh seseorang di abad ke-15 sepanjang hidupnya. Bahkan ada teori yang mengatakan setiap gulungan papirus di seluruh perpustakaan Alexandria mungkin muat di dalam flash drive yang biasa kamu bawa di sakumu. Ada begitu banyak big data yang dihasilkan setiap hari hingga bisa jadi lebih merugikan daripada menguntungkan kita karena informasi berlebih. Kita sedang bergerak menuju peradaban global. Jadi jika semua pengetahuan itu hilang, kita tidak hanya kehilangan satu kerajaan, tapi seluruh dunia.